Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman trader semua yang berada di Indonesia, Singapura, Malaysia. Thank you sudah kembali ke channel ini. Buat teman-teman yang belum menemukan channel saya atau baru saja ketemu dengan channel ini dan sekiranya itu bermanfaat, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan logo loncengnya. Kemudian teman-teman silahkan join di grup Telegram. Di sana saya sudah buka untuk diskusi ya, ketika nanti teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait teknik BPMA ini. Bahkan kita pun ada live gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau bahas apa nih kira-kira? Nah, kesempatan kali ini saya mau bahas terkait multi time frame. Karena banyak sekali dari teman-teman yang baru belajar BPMA bingung menentukan time frame-nya. Sedangkan BBMA ini harus multi time frame gitu ya. Time frame pertamanya ada reaksi apa, time frame keduanya lagi ada setup apa, time frame ketiganya lagi terjadi struktur seperti apa. Nah, itu yang harus nanti teman-teman pelajari dan pahami ya. Di video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan banyak hal ya, mulai dari nol nih, cara setting indikatornya, pengenalan arti-arti dari BBMA itu sendiri, kemudian apalagi ya, ada Quasimodo juga sempat saya bahas, settingan Fibonacci dan cara penggunaannya serta fungsinya itu juga sudah saya bahas. So, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini dan baru belajar terkait BBMA, silakan teman-teman cek dulu ya video-video sebelumnya supaya apa? Urutannya lebih jelas nih gitu. Supaya nanti kalau misalkan tidak paham, ada yang mau ditanyakan gitu, silakan nanti teman-teman boleh tuh tanyakan perihal mana yang sekiranya teman-teman masih bingung. Nah, kesempatan kali ini saya mau bahas tentang multi time frame-nya supaya nanti tidak kebingungan ya. Tapi sebelum itu seperti biasa supaya fresh kita ngopi dulu. Dan rokok sebat ya. Oke. Bahkan di grup itu sudah ada room untuk analisa marketnya, sudah ada sinyal juga gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih bermanfaat ya buat teman-teman ya. Kalau bermanfaat kan kita enak nih, bisa dapat cuan bareng juga kan. Oke. Penjelasan yang pertama terkait dari multi time frame. Multi time frame itu yang digunakan BBMA itu ada 3 time frame teman-teman. Nah, teman-teman harus paham pasangan-pasangannya ya. Harus tahu pasangan-pasangannya. Supaya ya nanti tidak salah masuk, tidak salah entry gitu. Karena ini saling berkaitan dengan yang namanya rumus dari BBMA sendiri. Kemarin saya sudah jelaskan juga. Teman-teman harus hafal, harus paham terkait rumus dari BBMA ya. Oke, kita mulai ya. Kalau misalkan teman-teman mau intraday, ya pertanyaannya kan gitu ya. Kalau teman-teman mau intraday, kira-kira cocoknya di time frame berapa? Kalau teman-teman mau swing, enaknya di time frame berapa? Nah, kalau saran dari saya, time frame yang paling cocok untuk digunakan sebagai intraday itu mulai dari H4. Ya, H4 itu bisa untuk intraday. Atau minimal di H1 gitu. H4 atau H1. Nanti silakan. Karena momen setiap harinya bisa terjadi di H4 atau di H1. Ya. Kalau mau swing berarti H4 ke atas, mulai dari daily atau weekly atau monthly. Nah, ini gold ini lagi menggemaskan nih gold ini. Saya lagi menunggu momen dimana saya akan panen banyak gitu di gold ya. Nah, itu mungkin di grup Telegram saya sudah bocorkan itu. Oke, kita bahas ya. Yang pertama nih, teman-teman bisa melihat ada time frame monthly, weekly, daily, H4, H1, M30, M15, M5 dan M1. Kalau versi trader 20 pips itu M30 nggak dipakai di BBMA. Jadi pasangannya ada monthly, weekly, daily ya.
Kemudian kalau teman-teman mulai dari monthly, berarti monthly adalah time frame pertama nih. Maka teman-teman time frame keduanya adalah daily, turun 1. Time frame ketiganya turun 1 lagi, berarti H4. Ya, cara mengurutannya gitu ya. Kalau dari monthly berarti time frame pertama monthly itu time frame keduanya weekly. Time frame ketiganya apa? Daily. Itu kalau dari monthly, ya. Terus kemudian kalau dari weekly time frame pertamanya, maka time frame keduanya adalah daily. Time frame ketiganya adalah H4. Kalau dari daily time frame pertamanya, maka time frame keduanya H4. Time frame ketiganya H1. Kalau dari H4 sebagai time frame pertama, maka time frame keduanya H1 dan time frame ketiganya M15 bukan M30. Sorry. Ya. Kita lanjut di H1. Kalau time frame pertamanya H1, maka time frame keduanya M15. M30 nggak dipakai. Time frame ketiganya M5. Kalau M15 time frame pertama, time frame kedua M5 dan time frame ketiganya adalah M1. Jadi urutannya gitu, teman-teman. Nah, fungsi dari time frame ketiga ini apa sebenarnya? Time frame ketiga itu kita dipakai untuk konfirmasi entry, menunggu full setupnya di sana, ya. Jadi jangan sampai salah, teman-teman melihat di time frame keberapa nih entry-nya. Jangan-jangan entry-nya di time frame kedua, bukan di time frame ketiga. Nah, itu yang harus hati-hati. Setahu saya, setelah mempelajari BPMA, time frame ketiga lah yang dijadikan sebagai area entry, menunggu full setup itu terjadi. Ya. Jadi jangan sampai salah ketika teman-teman melihat time frame H1 terus kemudian jadi full setup, ya dilihat dulu di time frame keduanya seperti apa, di time frame pertamanya seperti apa. Lihat time frame ke atasnya, jangan sampai nanti salah kaprah. Sebagai contoh nih, ya kita melihat di USD JPY. Ini sudah saya tandai beberapa areanya, teman-teman. Kita lihat di time frame H4 ada apa di sini? Ada CSAK ya. CSAK sell. Kalau ada CSAK sell, maka akan ada re-entry sell di MA510 high. Tapi di sini ada reject juga. Nah, inilah fungsi dari multi time frame. Kita harus ngecek nih, mana yang sebenarnya lagi berperan time frame-nya. Ya. Kalau di sini H4 ada reject, maka kita lihat di atasnya harusnya ada re-entry. Nah, ternyata betul. Di sini ada re-entry. Re-entry apa? Re-entry buy karena di MA510 low. Dari mana? Dari CSM, dari candlestick momentum ini. Dia masuk untuk re-entry buy. Turun, akhirnya kembali lagi ke time frame keduanya yang mengatakan bahwa di sini sedang ada reject low BP. Kalau time frame pertama mengatakan re-entry, time frame kedua mengatakan rejection, maka kita hanya tinggal menunggu di time frame ketiga. Time frame ketiganya apa? H1. Ya. H1-nya wajib ada ekstrim, MHV, TP wajib MHV baru CSAK. Di sini adanya apa? Ekstrim tipe 1, teman-teman. Ya. Bukan ekstrim default. Kalau ekstrim default itu kan keluar dia kan indikatornya. Nah, di sini kalau terjadi CSAK, ya CSAK buy, ya maka bagi saya itu valid untuk entry buy di area MA510 low. Makanya ini area-area re-entry-nya saya tandai kotak-kotaknya, teman-teman. Tapi kalau di sini tidak ada CSAK, kemudian dia ternyata reject di MA50, berarti kalau ada rejection berarti itu time frame kedua, ya kan? Yang warna pink ini kan MA50. Kalau di sini ternyata tidak ada CSAK, bahkan MA50 pun hanya di reject, ya berarti ini adalah respon dari H4. Nah, ini respon dari H4 re-entry sell dari setup mana? Dari setup CSAK sell ini. Maka ketika dia masuk ke sini re-entry sell, H1-nya nanti akan terjadi reject misalnya, tinggal turun ke M15 terjadi ekstrim, TP wajib MHV,
CSA ke sell. Nah, barulah kita cari sell di MA510 high. Ya. Jadi urutan-urutan multi time frame-nya harus dipahami juga teman-teman. Kalian menemukan setup pertamanya, re-entry-nya di time frame berapa? Kalau di H1 re-entry ya berarti time frame H1 itulah dijadikan time frame pertama. Kemudian turun ke time frame keduanya. Time frame kedua dari H1 apa? M15. Di M15-nya sudah kerespon, sudah masuk rumusnya, maka turun ke time frame M5 untuk cari setup entry. Gitu ya guys. Nah, untuk diskusi lebih lanjut silakan teman-teman nanti bisa join aja di grup Telegram. Jadi pasangan-pasangan dari multi time frame teman-teman harus pahami ya. Jadi saya rangkum lagi. Di sini ada banyak sekali multi time frame ya, ada banyak sekali pilihan time frame-nya. Kalau teman-teman mendapatkan re-entry-nya di monthly, berarti monthly itu dijadikan sebagai time frame pertama. Maka time frame keduanya adalah turun satu step yaitu weekly. Kalau weekly-nya sudah ada rejection, maka turun ke time frame ketiga untuk cari setup entry di daily. Nah, itu pasangan tuh, monthly, weekly, daily gitu ya. Kemudian, kalau teman-teman menemukan re-entry-nya di weekly, maka weekly itu dijadikan sebagai time frame pertama. Time frame keduanya apa? Daily. Time frame ketiganya apa? H4. Kalau teman-teman menemukan re-entry-nya di daily, maka daily itu sebagai time frame pertama. Time frame keduanya H4, time frame ketiganya H1. Kalau teman-teman menemukan lagi re-entry-nya di H4, maka time frame keduanya H1, time frame keduanya H1, time frame ketiganya M15. Ya, ingat M30 tidak dipakai. Kalau time frame pertamanya H1, time frame keduanya M15, time frame ketiganya M5. Kalau teman-teman mau scalpingan, cari setup re-entry-nya di M15. Ya, re-entry-nya di M15, TF pertama, TF keduanya M5 dan M1-nya menjadi TF ketiga untuk cari setup entry. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya masih ada yang bingung, saya mau tanya lebih lanjut, silakan langsung join aja di grup Telegram ya. Dan saya juga, ini peran broker juga penting nih. Saya menggunakan broker yang spreadnya tuh rendah banget ya. Bahkan zero spread teman-teman. Ada pilihan akun untuk buka di MT5 itu zero spread. Tipis banget nih kayak teman-teman lihat nih yang sekarang. Ini tipis banget. Coba bandingkan dulu sama broker yang teman-teman gunakan. Sama nggak spreadnya? Nah, karena penting banget nih spread ini. Supaya apa? Transaksi kita ketika entry itu di harga tersebut gitu. Di harga yang kita inginkan, bukan akhirnya malah loncat gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen punya akun trading yang zero spread, cek link di deskripsi, register, kemudian join di grup ya. Nanti di sana kita banyak diskusi. Oke, semoga bermanfaat. See you next time and bye-bye.